Halo Sobat Fisika, berjumpa lagi di kuliah teori medan kuantum. Kita masih di aplikasi kuantisasi kedua, yaitu elektron pada sistem tight binding. Secara spesifik, kita akan menggunakannya untuk aplikasi melihat struktur pita pada grafin. Grafin adalah selembar karbon dengan tebal satu atom dengan struktur heksagon. Ikatan antar karbon merupakan ikatan sp2, di mana terdapat orbital ya, orbital S, Px, Py, dan Pz. Utamanya orbital S, Px, dan Py ini yang dipakai untuk melakukan ikatan antar karbon ya. Jadi ini ikatan kovalen yang sangat kuat terbentuk dari orbital S, Px, Py. Sedangkan Pz itu yang akan menjadi utama dalam bahasan kita adalah orbital yang dipakai untuk menjadikan grafin ini elektronnya bersifat conducting karena orbital Pz ini yang tidak berikatan dengan orbital yang lainnya dan energinya yang paling berada di dekat Fermi level. Jadi kita akan fokus pada orbital ini. Kenapa grafin? Karena disinilah letak di mana potensial dari atom itu memberikan perubahan yang sangat dramatis terhadap struktur pita sehingga elektron di grafin dapat berperilaku layaknya elektron yang bersifat relativistik ya. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana dispersi grafin bisa bersifat relativistik. Oke. Sekarang kita lihat dulu posisi atom-atomnya ya di grafin. Walaupun dia monoatomik, semuanya adalah karbon, tetapi terdapat dua atom yang tidak ekuivalen karena posisinya ya. Jadi A dan B itu tidak bisa saling digantikan satu sama lain. Mereka tidak ekuivalen. Karena kalau kita lihat A ya itu punya tetangga seperti ini. Sedangkan B dia punya tetangga yang seperti ini. Mereka tidak dapat digantikan satu sama lain walaupun terikat secara simetri mirror atau inversi gitu ya. Tapi secara struktur tidak bisa digantikan satu sama lain. Sehingga kita menyebutnya ada dua atom dalam satu unit sel. Oke, setelah itu kita menggambarkan lattice unit selnya ya, yaitu A1 dengan A2. A1 itu menunjukkan jarak antara atom A dengan atom A, ya, boleh. Atau atom B dengan atom B. Bukan atom A ke B ya, bukan begini. Karena tadi kita bilang bahwa A dan B itu tidak ekuivalen, jadi tidak bisa dihubungkan dengan lattice unit cell. Atau dari pusat heksagon ke pusat heksagon yang lain. Itu adalah A1. Nah, kita anggap besaran dari A1 itu adalah A, maka kita bisa tuliskan bahwa A1 itu adalah, di dalam koordinat kartesian ya, adalah komponen X-nya adalah 1A per 2, komponen Y-nya adalah akar 3A per 2. Teman-teman bisa dengan gampang tinggal pakai trigonometri ya, proyeksikan ke sumbu Y dan sumbu X gitu ya, dengan sudut 60 derajat. Demikian juga dengan A2, lihat saja gampang, kalau A2 bergeraknya ke kiri, maka di komponen X-nya kita kasih tanda minus ya, minus 1 akar 3 A per 2. Oke, dari sini aja ini informasinya cukup ya untuk mendapatkan band structure sebenarnya. Ada lagi informasi yang penting yang lain, yaitu kita harus tahu Brillouin zone ya. Brillouin zone nanti hasil akhirnya akan tampak seperti ini, tapi kita bisa turunkan ya Brillouin zone itu dengan mencari nilai vektor Brillouin zone ya, B1 dan B2. Oke, secara Brillouin ini kita harus bilangnya Brillouin zone ya, karena ini adalah orang Perancis. Oke, nah untuk mencari B1 dan B2 kita gunakan rumus seperti ini ya, bahwa A, I, dot B, kita kasih vektor ya, BC itu adalah 2pi delta IJ gitu ya. Oke, dari sini kita bisa cari tahu gitu ya, berapa nilai PIX dan PIY-nya ya. Kita tinggal lakukan komponen, misalkan kita ambil A1 dengan B1 ya, berarti A1X dot
kali B1X ditambah A2X kali B2X itu harus sama dengan 2B. Oke, dengan demikian maka kita masukkan ya. Ini A per 2 kali B1X tambah ini apa sih kita tulisnya? Ini Y. A1Y B1Y. A1Y ini akar 3 A per 2. Kemudian B1Y itu kita cari 2B gitu ya. Ini kita menemukan persamaan pertama. Persamaan kedua kita cari dengan menggunakan A2 dan B1. Jadi A2X B1X ditambah A2Y B1Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, sini kita dapat kalau A2X itu minus A per 2 B1X ditambah A2Y itu adalah akar 3A per 2 B1Y sama dengan 0. Nah, oke, kita jumlahkan ya dua ini. Persamaan 1 sama persamaan 2. Kita jumlahkan. Karena kita jumlahkan kita meng-cancel yang bagian B1X ya. Tapi ini kita dua kalikan, jadi ini jadi akar 3A B1Y gitu ya. Yang ini jadi 2B. Nah, kita ketemu B1Y sama dengan 2B per akar 3A. Begitu. Nah, untuk yang B1X kita lakukan dengan mengurangkan ya dua ini. Kalau kita kurangkan maka ini yang bagian B1X jadi 2 kali. Yang ini kita kurangkan jadi hilang. Ini dikurangkan jadi 2B. Jadi kita dapat A B1X sama dengan 2B. Maka B1X sama dengan 2B per A gitu ya. Oleh sebab itu kita dapat B1 itu terdiri dari komponen B1X dan B1Y. Itu pertama ya. Nah, kemudian yang B2 kita pastikan bahwa B2 itu tegak lurus dengan A1. Kita teman lihat aja, bisa lihat ya A1 yang seperti ini, maka B2-nya tegak lurus dengan A1. Maka kita punya B1 dan B2 yang seperti ini gitu ya. Cuman kita bedanya dengan komponen X-nya aja, satunya minus gitu. Oke, di Brillouin zone, di Brillouin zone kita punya namanya high symmetry point ya, high symmetry point. Ini high symmetry point itu terkait dengan group teori. Jadi ada namanya group of wave vector gitu ya. Gamma point itu koordinatnya 00 ya. Itu adalah poin yang tertinggi ya. Simetrinya ya sama dengan simetri dari sistemnya. Kalau nggak salah grafin ini adalah C6V kalau nggak salah ya. Nama simetrinya teman-teman bisa buka buku grup teori untuk kristal ya, salah satunya buku dari Dresselhaus kalau mau belajar banyak tentang grup teori ya. Nah, berikutnya kita mau cari koordinat dari yang ujung-ujung ini ya, ujung-ujung heksagon di Brillouin zone ini, yaitu K dan K prime. Karena ini nanti penting untuk pembahasan tentang band structure di grafin ya. Oke, teman-teman gampang aja kalau udah tahu B1 gitu ya. Ini kemudian mau cari K1 dan K2, K prime dan K, kita bisa menggunakan geometri biasa. Misalkan kita tarik garis ke sini ya, kita proyeksikan. Nah, K ini kita lihat bahwa K ini adalah proyeksi B1 ya di arah X. Kita ambil 2/3-nya gitu ya. Jadi B1 yang X itu adalah ini ya, 1, 2B per A gitu ya. Nah, kita ambil 2/3-nya gitu ya. Maka K itu nilainya adalah 2B per A, 2/3, 0 gitu. Ini adalah koordinat K. Oke, kalau koordinat K prime bagaimana? Kalau koordinat K prime itu adalah koordinat yang K ini ya. Terus kita lakukan rotasi 60 derajat gitu ya. Nah, rotasi 60 derajat itu kita pakai matriks rotasi bisa ya. Bisa melakukan itu atau bisa pakai trigonometri biasa juga boleh.
Kalau pakai trigonometri biasa gimana caranya? Ini kita proyeksikan dulu ya, kita lihat. Oke, sekarang sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya kita tahu. Ini ya. Nah, ini B1 Y, proyeksi B1 di sumbu Y itu sama dengan nilai K prime proyeksinya ke sumbu Y ya. Jadi K prime Y itu sama ya. Berarti kita ambil 2pi per A 1 per akar 3 ini sama, oke? Itu untuk K prime. Nah, tinggal kita mencari yang bagian di sumbu X-nya ini. Jadi gimana cara cari K1X? Jadi K prime X itu ya. Jadi kan kita punya segitiga tadi ya. Ini yang mau kita cari ya, K prime X. Nah ini tadi dapatnya dari B1X ya. Yang ini itu adalah besarnya nilai magnitude dari K. Nah magnitude dari K itu adalah ini gitu ya. Nah teman-teman bisa pakai Pitagoras saja biasa. Maka gimana caranya? Maka K prime X itu adalah akar dari 2 per 3 kuadrat dikurangi 1 per akar 3 ya. Kuadrat gitu. Nah dari sini kita ketemu akar 4 per 9 dikurangi 1/3, berarti kita ketemu 1 per 9 ya, akarnya ketemu 1/3. Nah ini kita ketemu ya, K prime X, oke. Nah informasi lain untuk mendapatkan band structure, karena pertemuan yang lalu ya, kita membahas bahwa band structure itu ditentukan oleh koordinat tetangga terdekat gitu ya. Maka kita harus tahu koordinat, misalkan di A ya, atom A, kita ambil atom A, kemudian kita cari tahu tetangga terdekatnya ini. Kita beri nama dia tau 1, tau 2, dan tau 3 gitu. Ya, ini sama seperti tadi ya. Kalau kita lihat, kita pakai geometri aja ya. Kita lihat, kita selesaikan ini. Bahwa segitiga yang ada di sini itu adalah besarnya adalah A ya. Magnitude-nya. Oke. Nah, dari sini kita coba bisa nggak kita dapatkan nilai tau 1. Nah, tau 1 itu kita lihat bahwa proyeksi di sumbu X-nya itu adalah setengah dari A ya. Ini A per 2. Oke, maka koordinat tau 1 di sumbu X itu adalah A per 2 ya, kali 1. Oke. Nah, terus berapa nilai proyeksi di sumbu Y-nya? Proyeksi di sumbu Y itu kita bisa lihat bahwa ini ya. Jadi sumbu Y-nya ini sepertiga dari proyeksi A di sumbu Y. Ya, proyeksi A di sumbu Y itu ada 1, 2, 3, nah ini sepertiganya. Jadi kita tahu tadi A1Y itu ada akar 3 ya. A per 2, maka nilai tau 1 itu adalah akar 3 per 3 ya. Dari A per 2 gitu. Itu adalah tau 1. Nah untuk mendapatkan tau 2 itu tinggal sumbu X-nya kita minuskan ya. Gampang. Nah kalau tau 3 tinggal kita ambil bahwa magnitude-nya harus sama ya, tau 1, tau 2. Maka tau 3 itu adalah tinggal kita ambil aja Pitagoras ya dari ini 2. Jadi tinggal kita lakukan akar 1 kuadrat tambah akar 3 per 3 kuadrat gitu. Ini ketemu akar 1 ditambah 3 per 9 sama dengan akar 4 per 9 gitu kan. Jadi 2 per 3. Nah, sebentar. Ada yang salah gak? 9, oh sorry. Ini kita harus lakukan 9 per 9 ya. Oke, ini jadi sepertiga ya. Sorry, ini sepertiga. 3 per 9 itu sepertiga, berarti dia berapa? 4 per 3 gitu ya. Jadi 2 per akar 3. Oke, jadi ketemu ini ya.
Karena dia ke bawah, dia harus minus 2 per akar 3 gitu. Jadi ini kita ketemu tahu 1, tahu 2, tahu 3. Oke, kita sudah siap dengan semua ini dictionary-nya gitu ya dari structure dari grafit. Oke, sekarang kita masukkan ke teorinya ya. Jadi seperti teori sebelumnya bahwa Hamiltonian tight binding itu bisa dituliskan sebagai seperti ini ya, Hamiltonian ya. Minus T itu adalah hopping integral ya antara atom tetangga terdekat gitu ya. Nah, kita lakukan jumlahan ya, I dan J, I itu untuk indeksnya A dan J itu indeksnya B. Yang saling tetangga terdekat ini artinya kurung ini adalah tetangga terdekat gitu ya. Kita jumlahkan semua, kemudian kita kreasikan elektron di A setelah kita mengambil elektron di B. Jadi elektron ada di B, kita pindahkan ke A gitu ya. Nah, nanti kita tambahkan dengan Hamiltonian conjugate ya, atau Hermitian conjugate-nya. Itu artinya kita lakukan konjugasi ini semua. Nanti akan mendapatkan, oke, T-nya itu karena real jadi nggak ikut konjugasi, tapi sebenarnya secara umum bisa kita lakukan semua konjugasi untuk dapatkan ini. Nah, nanti kita akan mendapatkan kreasi di B tapi anihilasi di A gitu ya. Itu kebalikannya aja. Nah, dan mereka terikat secara time reversal symmetry gitu ya. Nah, jadi kalau T-nya itu nanti kompleks, artinya sistem itu break time reversal symmetry. Tapi untuk sementara T-nya real ya. Oke. Kemudian kita tuliskan A, karena kita mau menuliskannya dalam K gitu ya. Dalam ruang K. Untuk mencari band structure-nya, kita lakukan Fourier transformation ya. Transformasi Fourier. Untuk nilai A kecil itu bisa A atau B gitu ya. Dengan RI kita lakukan Fourier transformation seperakar N jumlahan K, E pangkat I, K dot RI, AA, K gitu kan. Itu Fourier transformasi biasa gitu ya. Kemudian kita masukkan ya ini ke sini. Masukkan ke sini. Oke. Jadi tadi ada jumlahan tetangga terdekat IJ gitu ya. Nah, kemudian faktornya adalah seperakar N kuadrat jadi seper N ya. Kemudian T masuk. Nah, A dagger ya. Jadi jumlahan terhadap K gitu ya untuk A dagger. E pangkat plus ya. I K dot RI gitu. Ini A dagger K ya sekarang. Ini untuk A, oke. Nah, untuk yang anihilasi kita masukkan faktornya. Sekarang faktornya adalah K prime ya. E pangkat I K prime dot RJ. AB K prime terus kemudian kita tambah Hamiltonian conjugate-nya, oke. Nah, tadi kita ingat bahwa posisi dari J itu adalah tidak lain adalah posisi di RI ditambah tau J gitu kan. Ini adalah asumsi tetangga terdekat gitu. Kenapa kita melakukan itu? Karena ini ada jumlahnya 2 ya. Dan amplitudo Fourier transform itu biasanya mengecil ya ketika jaraknya makin jauh gitu. Maka kita asumsikan ini. Dan hopping integralnya itu juga cuma terdefinisi di tetangga terdekat saja gitu. Nah, maka kita bisa melakukan summation tetap di I, tapi J-nya harus ditentukan dari RI plus tau J gitu. Dengan nilai tau J ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita masukkan lagi ya seper N, T, sigma, K prime, E dagger K prime ya. Ini kita switch ya posisi summation-nya supaya kita lihat nanti kita harapkan ada delta function di situ ya. Nah, ini summation I semua ya. Ini terhadap RI summation-nya gitu ya. Kemudian ini summation terhadap tau J. Ini fasenya. Ditambah Hamiltonian conjugate, oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa summation I dari semua RI dikalikan dengan faktor seper N itu adalah delta function ya. Ini delta K prime ya. Oleh sebab itu, oke, kita nggak melakukan kesalahan kan? Nah, oke. Jadi summation K prime itu berubah menjadi summation terhadap K saja, A dagger K, AB K, oke. Nah, kemudian summation-nya yang terakhir itu terhadap tetangga terdekatnya. Jadi inti dari semuanya adalah setelah kita melakukan summation tetangga terdekat gitu ya,
maka kita akan mendapatkan faktor yang menentukan band structure-nya gitu. Nah, kemudian kalau ini itu menunjukkan bahwa Hamiltonian kita itu bisa kita gambarkan sebagai suatu matriks perkalian ya. Ini dengan Hamiltonian conjugate-nya kita masukkan ya. Jadi Hamiltonian kita adalah kita gambarkan sebagai perkalian ya, vektor baris ya, A dagger A, A dagger B dikalikan isi Hamiltonian yang seperti ini, jadi diagonalnya nilainya 0. Diagonal ini adalah on-site energy ya, on-site. Karena dia sama-sama atom karbon, on-site energinya 0 ya. Tapi kalau atomnya lain, maka on-site energinya yang berbeda. Misalkan boron nitride gitu ya, Bn. Maka di sini dan di sini isinya beda. Maka itu yang akan menghasilkan band gap ya nanti. Nah yang ini adalah T dikalikan FK. FK itu adalah jumlahan ini tadi ya. Jumlahan fase dalam tetangga terdekat. Kemudian kita kalikan vektor kolom A, dan AB gitu. Nah kalau kita lakukan ini, kita akan mendapatkan perkalian sebenarnya TF conjugate E dagger BA ditambah TF E dagger A, AB. Ini jadi ini yang kita dapatkan yang pertama tadi, dan ini adalah Hermitian conjugate-nya gitu ya. Oke. Nah sekarang kita cari berapa FK-nya gitu ya. FK-nya adalah jumlahan terhadap ini semua. Nah, saya sudah kerjakan di sini. FK adalah jumlahan C dari I 1 sampai 3, E pangkat I K dot tau gitu ya. Nah FK-nya kita masukkan sekarang ya, taunya. Sekarang kita masukkan tau yang pertama ya, tau 1 itu adalah A/2 1 gitu ya, maka kita punya faktor E pangkat minus I ya, kita dotkan kan K-nya komponennya itu adalah Kx dan Ky gitu ya. Biasa. Kok jelek banget tulisan saya. Kx, Ky. Nah, maka E pangkat I kita masukkan koordinatnya tau 1 gitu ya, maka Kx kalikan A/2, oke? Dan Ky dikalikan A/2 akar 3 di bawah ya. Oke, itu adalah fase 1. Fase yang kedua, kita masukkan koordinat tau 2, sama cuman beda minusnya di Kx ya, jadi ini ada minusnya, oke? Yang terakhir adalah dia cuma punya Ky A per akar 3 ya, minus ya. Ini tadi kita kalikan 2 ini ya, jadi A per akar 3 ya, minus A per akar 3. Ini minus A per akar 3 minus I gitu ya. Oke, nah terus kita jumlahkan semua. Kalau kita menjumlahkan semua, kita bisa lihat faktor yang sama ya. Ini adalah common factor, maka kita bisa keluarkan E pangkat minus I Ky A per 2 akar 3. Nah yang nggak sama tadi adalah penjumlahan antara minus I dengan plus I gitu ya. Nah ini penjumlahan E pangkat plus I dengan E pangkat minus I, nanti hasilnya cos ya. Dan kalikan 2 ya. 2 cos Kx A per 2 gitu. Ditambah faktor yang ini tadi, ini minus kali minus jadi plus ya. E pangkat I Ky A per akar 3 gitu ya. Oke. Jadi ini adalah F-nya gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari band structure-nya gitu ya secara global, kita kan harus mendapatkan ini ya, band structure-nya itu ditentukan oleh perkalian matriks ini gitu ya. Jadi band structure-nya itu tidak lain adalah kalau secara global ya, jadi EK, atau kita tulisnya di sini ya. EK, kita bisa diagonalkan ya. Kalau kita diagonalkan, kita akan mendapatkan EK itu adalah plus minus ya. T akar F star kali F ya. Teman-teman bisa coba lakukan ini, cari eigenvalue-nya ya. Pasti harus dapat 2 eigenvalue. Nah, satunya untuk
conduction band, satunya untuk valence band ya, gitu ya. Jadi akar dari F, absolute F itu sangat penting untuk mendapatkan band structure gitu ya. Oke. Nah, kita masih bicara dengan F tadi. Sekarang kita lihat berapa nilai F-nya di K gitu ya. Kita melihat apakah ada nilai F yang menghasilkan nilai 0 gitu. Kalau dia hasilnya 0 berarti energinya itu sebenarnya gapless ya di suatu posisi tertentu. Nah, kita cek aja di K gitu ya. Kita ambil K yang ini yang gampang ya. Gak usah evaluasi 2 poin karena salah satunya 0 gitu. Jadi kita ambil koordinat K, terus kita masukkan ya. Kx-nya kita masukkan. Nilai Kx-nya adalah 4pi per 3 gitu ya. A, terus kalikan setengah. Terus Ky-nya nilai 0 ya untuk koordinat K. Jadi ini fase-nya jadi 1, yang ini juga jadi 1. Jadi Fk adalah 2 cos 2pi per 3 gitu ya. Plus 1 gitu ya. 2pi per 3 itu adalah 360 dibagi 3 ya, 120 derajat ya. Nah, kalau 120 derajat itu adalah minus setengah ya. Maka Fk-nya adalah minus 1 plus 1, berarti nilainya 0 ya. Oke, karena dia nilainya 0 ya, maka kita bisa lakukan Taylor series gitu ya. Taylor series, kita dekati nilai Fk. Jadi kita asumsikan ya, di koordinat K, itu kita punya wave vector ya, K kecil gitu. Kita cari berapa nilai dispersi Fk ini di sekitar K kecil gitu ya. Ini K kecil ya, biar jelas. Oke. Karena K-nya itu 2 dimensi, maka kita lakukan Taylor series 2 dimensi ya. Jadi F kita cari F-nya di K ditambah Kx df Kx dan Ky df dky ya. Tapi kita evaluasi di K, oke. Oke, kita cari satu-satu sekarang ya. Tadi kan jelas Fk-nya itu nilainya 0 ya, maka nilai ini udah pasti 0. Kemudian df dkx ya, itu kita turunkan. Jadi df-nya ini tadi ya. F-nya kan ini. Jadi untuk menurunkan df dkx kita dapat faktor ya. A per 2, di sini kita ada 2 dikali A per 2. Kemudian turunan dari cos itu adalah minus sin. Jadi minus sin Kx A per 2 gitu ya. Nah, ini kita evaluasi di K, kita masukkan sekarang nilainya. Ky-nya tadi 0 gitu ya. Maka sin-nya ini adalah 2pi per 3 ya. Sin 2pi per 3 itu adalah sin 120 setengah akar 3 ya. Maka kita dapat dia adalah minus A per 2 akar 3 gitu ya. Ini adalah ekspansi nilai df dkx di K ya. Kemudian kita juga cari df dky. Dia kita evaluasi di K juga. df dky itu ini ya, kita lihat. Ini ky, jadi minus I A per 2 akar 3 nya turun. Di sini minus I A per 2 akar 3 ya. Dikalikan 2 cos Kx A per 2 ya, kita kurung tutup ditambah ini ya, ini kalau ini faktornya I A per akar 3 turun ya. I A per akar 3 turun ya. Pangkat I Ky per A akar 3. Oke. Kita evaluasi di K. Kita masukkan, nah ini Ky-nya kita masukkan 0. Jadi fasenya jadi 1, ini fasenya jadi 1. Kemudian argumen dalam cosnya menjadi tadi 2pi per 3 ya. Jadi minus setengah. Jadi I A per A2 akar 3 dikalikan 2 kali minus setengah, itu minus 1. Ditambah I A per akar 3. Jadi ini minus 1 dikalikan minus 1 di sini, kita mendapatkan penjumlahan jadinya ya. Jadi A per 2 akar 3, I A per 2 akar 3. Yang tadi ini faktornya setengah ditambah 1. Jadi kita mendapatkan df ky di evaluasi di K itu adalah I A per akar 3 per 2 gitu ya. Nah, kita lihat ini ada common ya.
A per 2 akar 3 gitu ya, sama. Maka kita bisa tuliskan bahwa FK di dekat K gitu ya, itu adalah minus KX ya, plus IKY dikalikan A akar 3 per 2 gitu. Oke, kita bisa memakai ini untuk ke Hamiltonian yang tadi ya. Jadi Hamiltoniannya yang tadi secara total kita bisa tuliskan yang Hamiltonian ini sebagai HK gitu ya, matriksnya ini. Nah HK yang kita punya tadi adalah, oke kita kalikan minus ya, minusnya. Sehingga kita mendapatkan overall tandanya berubah dari KX plus I ya, minus KX plus I jadi KX minus I. Ini KX minus I KY gitu ya. Yang ini KX plus I KY, oke. Nah, kemudian faktornya keluar jadi ada T A akar 3 per 2 gitu ya. T-nya itu dari sini. Kemudian akar 3A akar 3 per 2 dari sini. Oke. Nah, Hamiltonian ini kalau T dikali A itu apa ya? T dikali A, T-nya itu tadi satuannya adalah elektron volt ya. A itu satuannya adalah dalam nanometer atau dalam angstrom gitu ya. Jadi ini energi dikalikan panjang gitu ya. Nah, energi dikalikan panjang itu sama dengan H bar dikalikan dengan C misalkan gitu ya. H bar kalikan kecepatan karena H bar itu adalah energi second ya. C itu adalah meter per second gitu ya. Ini C itu kecepatan cahaya. Tapi kalau di kasus ini elektron ini kita bisa tuliskan C-nya sebagai Fermi velocity ya. Jadi dengan V ya. Kecepatan Fermi velocity VK-nya gitu. Oke. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan Hamiltonian itu adalah Hamiltonian relativistik ya. Jadi Hamiltonian itu persis ya. Kalau teman-teman mengingat ya persamaan relativistik itu E kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah E0 kuadrat kan gitu ya. Nah, E0 itu adalah MC kuadrat kan gitu. Ini untuk ada massa M-nya gitu ya. Tetapi kasus kita ini massanya 0 gitu ya. Jadi ini adalah persamaan relativistik ya untuk elektron tak bermassa ya. Ini membuat surprise banyak orang gitu ya. Ketika kita dekati dispersinya di K gitu ya, kita mendapatkan bahwa Hamiltoniannya itu memiliki sifat elektron yang tidak bermassa dan relativistik ya. Secara efektif ya. Nah, terus VK-nya itu nilainya kira-kira ya, atau VF ya, tulisannya VF. Fermi velocity ya. Karena dia konstan sebenarnya nggak bergantung K. Untuk K yang kecil gitu ya. Itu kira-kira nilainya adalah C per 100 ya. Atau C per 300, 10 pangkat 6 meter per second ya. Ini nilai menyebabkan mobilitas elektron di grafin itu sangat tinggi, apalagi kalau dia makin pure gitu ya. Dan ini kita bisa mendapatkan high quality electronics ya di grafin. Jadi grafin mendapatkan Nobel Prize ya, hadiah Nobel di tahun 2010. Tapi sintesisnya dilakukan di 2004 ya. Orang dulu mikir bahwa tidak mungkin bisa ya, secara termodinamika tidak stabil karena ini cuma satu lembar atom, tebalnya cuma satu atom ya. Pasti dia akan berubah menjadi sp3 gitu ya mungkin ya. Jadi dia akan menuju kepada titik 3 dimensinya lagi gitu ya. Ternyata di 2004 Geim and Novoselov ya menggunakan metode yang sangat sederhana yaitu eksfoliasi menggunakan Scotch tape. Jadi ternyata setelah kita menulis dengan pensil menggunakan grafit itu mungkin aja kita mendapatkan grafin gitu ya. Dan yang lebih hebatnya dia bisa melakukan pengukuran secara Hall ya, Hall effect measurement ya. Di paper tahun 2004 dan mendapatkan
half integer quantum Hall effect ya. Half integer quantum Hall effect. Salah satunya karena ternyata elektron di grafin berperilaku secara relativistik. Nah, kalau tadi kita bisa tuliskan ya matriks ini jadi K dot sigma, sigmanya itu ada sigma X ya, sigma X 0, 0, 1 dan sigma Y-nya 0, min 1, I gitu. Ini adalah Pauli matriks ya. Yang ditemukan oleh Dirac atau Pauli dulu ketika Dirac mencoba untuk mengakarkan persamaan ini gitu ya. Demikian ya. Oke. Dan ini dispersinya secara utuh tadi ya, kalau kita lakukan F gitu, kita akarkan kalikan T gitu ya. Tapi di sini kita lihat bentuknya tidak simetrik ya. Kalau ini masih simetrik karena ada tambahan suku overlap di sini ya. Yang kita tambahkan supaya cocok dengan DFT. Tapi itu nggak masalah kalau kita ambil energi rendah ya. Energi rendahnya ini bisa digambarkan dengan Dirac. Dan ini itu namanya Dirac-Cohn ya. Dirac-Cohn. Oke. Jadi ada banyak sekali aspek ya, bahkan untuk grafin ini kita bisa ambil kuliah satu semester sendiri untuk mempelajari semua fenomena yang menarik di grafin. Ada fenomena topologi, ada fenomena optik, interaksi optik, ada interaksi dengan magnet, dan macam-macam yang lainnya gitu ya. Mungkin kita bisa lakukan lain waktu, sementara kita lanjut dulu di bab berikutnya, yaitu tight binding plus elektron-elektron interaction ya. Nah, kita akan lihat bagaimana banyak sekali ground state yang bisa kita tunjukkan dengan adanya efek dari elektron-elektron interaction ini. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.